Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Angkatan 2, Kelompok 1B, akan mempresentasikan Prioritas Nasional yang ke-15, Reformasi Birokrasi. Untuk itu kami perkenalkan diri, saya Cynthia Anher. Dan nama saya Anissa Wulandari. Perkenalkan saya Anissa Alida Fitria. Perkenalkan saya Desti Fitriana. Perkenalkan nama saya Delvika Zukri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B Angkatan 2 Latsar CPNS 2026 akan mempresentasikan Prioritas Nasional ke-15 Reformasi Birokrasi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan pendahuluan, isi, analisa tabel alternatif pemecahan masalah, dan penutup. Latar belakang reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional karena masih ada permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti pelayanan yang lambat, kurang transparan, dan praktik KKN. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi sebagai prioritas nasional ke-15 berfokus pada penyederhanaan birokrasi dan transformasi digital untuk menciptakan sistem yang lebih ramping, lincah, dan berbasis kinerja. Upaya ini mencakup perbaikan pada struktur organisasi, regulasi, dan proses kerja, serta mentalitas ASN itu sendiri. Reformasi ini penting karena menjadi penggerak utama keberhasilan prioritas nasional lainnya. Baik, selanjutnya isi dan analisis. Analisis pemecahan masalah dalam prioritas ke-15 reformasi birokrasi harus bergeser dari sekadar perbaikan dokumen administratif ke arah perbaikan tata kelola yang menyentuh akar persoalan, yaitu struktural, kultural, dan digital. Keterkaitannya dengan isu global yang pertama yaitu globalisasi. Reformasi birokrasi memiliki keterkaitan erat dengan isu global, khususnya dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut setiap negara memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif. Reformasi birokrasi diperlukan agar negara mampu bersaing secara global melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian berusaha, serta kepastian hukum. Selain itu, reformasi birokrasi juga mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel, Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip globalisasi yang menekankan keterbukaan, efisiensi, dan kolaborasi dalam pembangunan. Yang kedua, ada good governance atau standar internasional. Reformasi birokrasi juga berkaitan erat dengan isu global mengenai good governance. Saat ini, dunia menuntut pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif. Reformasi birokrasi menjadi langkah penting bagi pemerintah untuk memenuhi standar kelola pemerintahan yang diakui secara global. Melalui reformasi birokrasi, prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas negara di tingkat internasional. Kemudian yang ketiga ada pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi juga berkaitan erat dengan isu ini. Saat ini, korupsi menjadi perhatian serius masyarakat internasional karena dapat menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, serta menurunkan kepercayaan publik dan investor. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta membangun mekanisme akuntabilitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen global dalam memerangi korupsi, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat maupun komunitas internasional. Yang keempat ada digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan menjadi fokus dalam reformasi birokrasi. Seiring tren global menuju e-government dan digital governance, pemerintah mendorong transformasi ini dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Melalui digitalisasi, proses birokrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegritas. Sejalan dengan konsep digital transformation yang menekankan perubahan berbasis teknologi untuk memperbaiki sistem kerja dan interaksi dengan masyarakat.
Yang kelima ada pelayanan publik berbasis warga. Pelayanan publik berbasis warga menekankan bahwa negara harus memberikan layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mencapai kepuasan publik dengan memperbaiki proses pelayanan, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan aksesibilitas. Pendekatan ini sejalan dengan praktik global dalam public service management, di mana pelayanan publik dirancang untuk responsif terhadap harapan warga dan berorientasi pada hasil yang nyata. Upaya ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi. Yang terakhir adalah Sustainable Development Goals atau disebut juga SDGs. Reformasi birokrasi berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs, agenda pembangunan global yang dirancang oleh United Nations dengan memperkuat tata kelola pemerintah dan membangun institusi yang efektif. Reformasi birokrasi membantu memastikan program pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya ini memungkinkan negara memenuhi target SDGs seperti pengetaan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sehingga berjalan dengan standar pembangunan global. Baik, melanjutkan dari rekan saya, macam-macam SDGs itu sendiri, yakni yang pertama, tanpa kemiskinan, yang kedua, tanpa kelaparan, yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat, pendidikan berkualitas, yang kelima, kesetaraan gender, yang keenam, air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur, yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan, yang kesebelas, kota dan permukiman berkelanjutan, yang kedua belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ketiga belas, penanganan perubahan iklim, yang keempat belas, ekosistem lautan, yang kelima belas, ekosistem daratan, 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir yakni kemitraan untuk mencapai tujuan. Di sini kami suguhkan alternatif pemecahan masalahnya dengan alternatif penyelesaian digitalisasi pelayanan penduduk, yakni tahapannya yaitu mengembangkan sistem layanan online, melatih pegawai dalam penggunaan teknologi, juga sosialisasi kepada masyarakat tentunya. Hasil yang diharapkan yakni pelayanan lebih cepat, efisien, dan transparan dengan melibatkan para pihak, yakni pemerintah, ASN itu sendiri, dan juga masyarakat tentunya. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas SDM ASN, yaitu dengan pelatihan dan pendidikan secara berkala, penerapan sistem merit, juga evaluasi kinerja secara rutin. Dengan output yang diharapkan, yakni aparatur yang profesional dan berintegritas, dengan pihak yang dilibatkan, yaitu pemerintah dan ASN itu sendiri tentunya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada alternatif yang ketiga adalah penyederhanaan prosedur birokrasi yang dilakukan melalui identifikasi proses pelayanan yang masih berbelit, penyederhanaan regulasi, serta penerapan SOP baru. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan proses pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan tidak berbelit bagi masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat ada pemerintah dan masyarakat. Kemudian alternatif yang keempat, yaitu penguatan pengawasan dan transparansi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan sistem pengawasan internal, membuka akses informasi publik, serta melakukan penegakan hukum yang tegas. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pihak-pihak yang terlibat ada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kemudian, alternatif yang terakhir ada penerapan e-government melalui integrasi sistem antar instansi, pengembangan aplikasi layanan publik, serta monitoring dan evaluasi sistem secara berkala. Dengan langkah ini, diharapkan tercipta pelayanan yang lebih modern, terintegrasi, dan efisien. Pihak-pihak yang terlibat ada pemerintah, ASN, dan masyarakat.
Sebagai penutup, reformasi birokrasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi bagi keberhasilan seluruh prioritas nasional lainnya. Di tengah arus globalisasi, birokrasi Indonesia dituntut untuk meninggalkan zona nyaman dan beralih ke sistem yang lebih dinamis. Kesimpulan dari presentasi kami, keberhasilan prioritas nasional ke-15 sangat bergantung pada sinergi antara pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi dan transformasi mentalitas aparatur. Dengan mengadopsi praktik terbaik global seperti integrasi layanan digital dan budaya kerja yang lincah, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif secara internal, tetapi juga kompetitif di kancah internasional. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.